Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga filosofi hidup yang menggerakkan pendidikan dan tindakan nyata dalam masyarakat. Seperti yang tercantum dalam presentasi ini, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga way of life yang mengakar dalam budaya Indonesia. Nilai-nilainya harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, melalui presentasi ini kita akan melihat 3 aspek utama. Yang pertama, yakni penerapan Pancasila dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, contoh nyata dalam program pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, peluang strategis untuk memperkuat Pancasila di era kontemporer. Dengan memahami ketiga hal ini, kita dapat melihat Pancasila bukan hanya sekadar teori, tetapi sebagai prinsip yang hidup dan relevan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini implementasi sila 1 dan 2 dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah ada konsep dan contoh praktisnya. Jadi pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi fondasi moral bagi seluruh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini tercermin dalam sikap religius yang tak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga menghormati kebebasan beragama orang lain. Misalnya, di lingkungan masyarakat yang majemuk, kita dapat melihat bagaimana warga saling menjaga ketenangan saat ada yang beribadah. Negara juga berperan penting sebagai mediator dalam konflik agama dan memastikan hak setiap warganya terlindungi. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menekankan kesetaraan martabat manusia dalam pendidikan. Ini diterapkan melalui sikap anti-diskriminasi dan inklusivitas. Contohnya, sekolah atau pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pesertanya, tanpa memandang latar belakang sosial atau kemampuan fisik. Nilai ini mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh empati. Next, implementasi sila 3, 4, dan 5 dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terdapat konsep dan juga contoh praktisnya. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dalam keberagaman. Salah satu wujudnya adalah semangat gotong royong seperti kerja bakti membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum. Nilai ini juga tercermin dalam pendidikan yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan. Misalnya, melalui kegiatan budaya yang melibatkan berbagai etnis. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di tingkat komunitas, ini bisa dilihat dari cara pengambilan keputusan di RT atau organisasi pemuda, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Pada pendidikan nonformal dapat melatih keterampilan melalui diskusi kelompok atau simulasi proses demokrasi. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Contohnya adalah program bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu atau pelatihan keterampilan yang membuka lapangan pekerjaan. Nilai ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan peduli terhadap sesama. Dan next, penerapan dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi pada pendidikan non-formal seperti program pemberdayaan masyarakat menjadi wadah ideal untuk menerapkan Pancasila. Misalnya, kegiatan gotong royong membangun posyandu tak hanya mencerminkan persatuan sila ketiga, tapi juga keadilan sosial sila kelima, karena hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh warga. Program pelatihan kewirausahaan mengajarkan etika berbisnis dan keadilan dalam bagi hasil, merupakan contoh konkret penerapan sila kedua dan kelima. Selain itu, kelompok pemuda yang mengadakan kegiatan lintas agama atau budaya menunjukkan bagaimana Pancasila dapat menjadi perekat sosial. Pendidikan non-formal seperti ini tak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu contohnya yang nyatanya adalah Desa Pancasila yang ada di Sleman, yang setiap programnya wajib merujuk pada salah satu sila tertentu pada Pancasila. Selanjutnya, penerapan dalam pelatihan dan kegiatan pemuda. Pendidikan nonformal memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai Pancasila melalui pendekatan praktis dan kontekstual. Misalnya, pelatihan kewirausahaan
yang mengintegrasikan materi tentang keadilan sosial dan kerjasama. Peserta tak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dalam kelompok. Ini mencerminkan sila keempat dan kelima. Kegiatan pemuda seperti festival budaya atau diskusi lintas agama juga menjadi media efektif untuk mengajarkan toleransi dan persatuan. Hidden curriculum dalam pendidikan non-formal seperti sikap fasilitator atau interaksi antar peserta turut membentuk karakter yang selaras dengan Pancasila. Next, peluang teknologi dan kearifan lokal memodernisasi nilai-nilai tradisional. Di tengah tantangan globalisasi dan teknologi, muncul peluang baru untuk memperkuat Pancasila. Teknologi pendidikan seperti video interaktif atau platform daring dapat membuat pembelajaran Pancasila lebih menarik bagi generasi muda. Misalnya, konten kreatif di media sosial yang mengangkat nilai-nilai Pancasila dalam format yang mudah dicerna. Kemudian, kearifan lokal juga menjadi kekuatan besar. Tokoh masyarakat dan tradisi budaya dapat menjadi mitra strategis untuk menyampaikan nilai Pancasila secara relevan. Contohnya, program pelestarian lingkungan yang mengajarkan gotong royong dan keadilan sosial. Tak hanya itu, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan akademisi dapat memperkuat implementasi ini. Pelatihan bagi fasilitator pendidikan non-formal tentang metode pengajaran Pancasila yang kreatif adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program. Next, kolaborasi multi pihak. Beberapa contoh kasus menunjukkan keberhasilan penerapan Pancasila dalam pendidikan non-formal. Misalnya pelatihan kewirausahaan di desa yang mengajarkan etika berbisnis berbasis Pancasila, atau organisasi pemuda yang memproduksi konten media sosial tentang toleransi. Program pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip gotong royong dan pembagian hasil yang adil juga mencerminkan nilai sila ketiga dan kelima. Kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas menjadi kunci sukses. Misalnya program KKN tematik mahasiswa yang membantu masyarakat mengembangkan usaha berbasis Pancasila. Sinergi ini memastikan nilai-nilai Pancasila tak hanya diajarkan tetapi juga diamalkan. Next, kesimpulan. Jadi Pancasila adalah panduan hidup yang dinamis dan relevan untuk membangun karakter bangsa. Melalui pendidikan non-formal dan tindakan sehari-hari, kita dapat memperkuat identitas nasional dan mengatasi tantangan sosial. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari. Pada tingkat komunitas, kita bisa menginisiasi program yang mengintegrasikan Pancasila seperti pelatihan atau kegiatan sosial. Dengan memanfaatkan peluang teknologi, kearifan lokal, dan kolaborasi, kita dapat memastikan Pancasila tetap menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan dan beradab. Seperti pesan pada presentase ini, Pancasila tak hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihidupi. Mari bersama-sama kita mewujudkannya.